Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada informasi terbaru ya, untuk P1, P2, P3. Di sini ada salah satu rekan-rekan guru yang mempertanyakan di kolom komentar di channel ini di salah satu video kami. Ibu ini mempertanyakan di sekolah induk, P1 di sekolah induknya ada P1 ya, satu orang yang pegang mapel, berarti dia menjadi guru mata pelajaran. Dan P3 satu orang menjadi guru kelas. Formasi satu tetapi kebutuhan dua yang berpeluang lolos. Nah, mohon maaf ya, ini adalah pertanyaan dari subscriber kami Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Nah, untuk pertanyaan ini, misalkan di sekolah induk P1 satu orang pegang mapel dan P3 satu orang menjadi guru kelas, formasi satu tetapi kebutuhan dua. Untuk menjawabnya gampang sekali Bapak Ibu ya. Intinya begini, kita ingin melihat dulu untuk formasi yang satu ini itu adalah formasi untuk guru mapel atau guru kelas SD. Kalau misalkan formasi itu untuk guru kelas SD, maka secara otomatis yang berpotensi untuk mengisi formasi di sekolah tersebut adalah P3 tanpa bisa diganggu oleh P1 dengan asumsi berbeda ijazah linear, berbeda mapel yang dilamar. Misalkan P1 ini adalah guru PAI, sedangkan P3 yang ada di sekolah yang sama itu adalah guru kelas. Kebetulan formasi yang ada itu adalah guru kelas. Guru kelas, maka secara otomatis P3 ini yang akan diangkat atau berpotensi lulus melalui jalur observasi. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan, maaf Mimin mau tanya, saya guru SD di sekolah, saya P1 satu orang pegang mapel ya, dan P3 satu orang wali kelas, dan di sekolah kami kebutuhan guru dua orang, tapi formasi di sekolah kami hanya satu. Saya P3, apakah peluang untuk saya? Sangat berpeluang Bapak Ibu ya, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu lolos observasi dengan nilai baik, maka Bapak Ibu berpotensi mengisi formasi di sekolah induk Bapak Ibu ya. Seandainya P1 itu adalah guru PAI, sedangkan formasi yang tersedia satu adalah guru kelas, maka P3 itu tidak bisa diganggu oleh P1. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan yang mengisi formasi jika di sekolah induk P1 satu orang pegang kelas dan P3 satu orang pegang kelas tetapi formasi hanya satu. Nah, yang pertama Bapak Ibu harus ketahui bahwa urutan prioritas untuk guru honorer itu dimulai dari P1, P2 dan P3. Jadi itu yang harus Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada pengangkatan, maka yang diprioritaskan terlebih dahulu itu adalah P1. Setelah itu P2, barulah P3 dan seterusnya P4. Itu adalah urutan prioritas untuk guru honorer. Kemudian, jadi kalau berdasarkan skala prioritas, berarti P1 yang akan diangkat ASN dengan catatan satu formasi yang tersedia di sekolah ini itu linear dengan data P1 ini Bapak Ibu ya. Misalkan ternyata formasinya adalah PAI, maka secara otomatis P1 yang mengajar mapel ini otomatis akan diangkat menjadi ASN P3K Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memahami bahwasanya P3 jangan kecewa dulu, di sekolah tersebut formasi satu dan saingan P1, tapi ternyata kebutuhan sekolah tersebut ada dua. Jadi ketika observasi P3 itu bisa mengisi formasi jika nilai observasi tinggi dengan catatan sekolah tersebut diberi dua formasi sesuai kebutuhan. Jadi istilahnya di sini Pemda mudah-mudahan ya bisa mengajukan 100% formasi untuk kebutuhan di masing-masing instansi. Oke, semoga bermanfaat. Silakan simak dulu pemaparan dari Ibu Anita, Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apa? Kalau kita tuh pasti ini anggaran ini akan turun sampai ke bawah. Ini masalahnya nggak tulus setengah-setengah. Dana sampai sekarang, minta maaf Ibu Irjen. Saya sudah minta dari kemarin sampai Ibu menyuruh puluhan orang turun ke NTT untuk melakukan audit.
tidak ada. Mana? Saya hanya dengar-dengar angin-angin aja nih dari guru. Ibu ada temuan, Bu. Ibu, yang mana? Ibu tidak pasti, tidak ada sampai sekarang ya, Bu ya. Dana BOS, PIP saya sudah minta. Ibu turunkan puluhan orang menggunakan uang negara. Berhari-hari di NTT. Mana laporannya? Tidak ada. Yang kedua, mengenai honorer. Saya ingin menanyakan kepada kementerian. Ini guru-guru honorer ini mau diapakan, Pak? Jangan membuat mereka tuh terlunta-lunta seakan-akan mereka tuh berharap emas turun atau berlian turun dari atas gitu. Ini pemerintah daerah, saya ingin ketekankan kepada Pak Menteri. Pemerintah daerah ini tolong juga diberikan semacam ketegasan. Kalau saya tahu, saya dengar bahwa dari Kementerian Keuangan sudah mentransfer dana ke daerah berupa DAU. Dan di situ ditulis dana dipergunakan sudah diperhitungkan untuk P3K. Katakanlah 51 miliar misalnya untuk Kabupaten Kupang, sekian miliar untuk provinsi. Tapi ketika provinsi saya datang, gubernur bilang, oh kita sudah pakai. Kita tidak tahu kalau itu loh. Pertanyaan saya untuk Pak Menteri tahu nggak anggaran yang dikirim dari Menteri Keuangan untuk P3K di daerah, tapi dipakai oleh pemerintah daerah. Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini, Pak? Ini uang diperuntukkan untuk P3K, tapi dipakai oleh Pemda. Yang saya heran, kok kementerian diam? Yang ngurus ini kan Bapak sebagai menteri. Yang ngurus pendidikan P3K ini kan kementerian. Kenapa diam? Nah sekarang saya dengar lagi nih, Pak Menteri, saya sempat baca nih di YouTube, bahwa tidak akan ditransfer dana ke daerah, daunya ditahan dulu deh kalau pemerintah daerahnya tidak serius. Itu dilakukan apa enggak, Pak? Saya bersyukur tadi Bu Nunu memberikan kepada saya bahwa ada Permenkyu yang baru, bahwa dana tunjangan khusus, dana tunjangan melekat di dalam DAU. Begitu ya Bu, nanti mohon penjelasan. Kalau memang itu terjadi, puji Tuhan, saya sebagai orang Kristen mengucapkan puji syukur. Karena banyak air mata guru-guru yang masih belum selesai, Pak. Kalau memang tunjangan itu melekat di dana DAU, berarti katakan rakyat, jelaskan. Dan katakan kepada pemerintah daerah, jangan lagi mempersulit rakyat. Baik. Oke, tunggu Pak, Pak Dedek sedikit lagi Pak. Ada persoalan ini. Ada juga masalah ini. Apa tadi sudah hilang? Ya, itu tadi Pak. Ada sekolah-sekolah yang berkeluh kesah, mereka tidak bisa dapat dana BOS. Karena hanya gara-gara sepele, mereka lupa menginput surat izin dana BOS. Tahun ini mereka bilang, ibu kami tidak dapat dana BOS, bagaimana kami? Mohon Pak, banyak itu. Terus yang terakhir, kita lihat kemarin ada seorang bocah asli dari Nusa Tenggara Timur, Nono. Bocah cerdas, brilian, dia menang matematika secara internasional, mendunia. Ya, saya rasa inilah kebanggaan kita, walaupun kita daerah terpencil, tapi NTT bisa mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk anak ini? Apa yang dilakukan bangsa untuk anak-anak seperti ini? Saya tahu bukan hanya satu orang, mungkin ada banyak. Jadi saya minta kementerian untuk anak-anak yang brilian seperti Nono, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tolong diberikan tempat untuk mereka, dididik setinggi-tingginya. Kumpulkan mereka yang cerdas-cerdas ini, Pak. Jangan dibiarkan begitu. Saya sedih kalau sampai anak ini begitu brilian mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia, tapi tidak mendapat respon atau tidak mendapat apapun dari pemerintah. Baik. Itu aja pimpinan, saya rasa itu, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih.